Saya akan sebutkan tentang bahasan takwa ini mencakup semua hal. Ya, saya akan sebutkan dari awal. Ya, cakupannya ada 10 poin. Yang pertama, kaitan tentang nuntut ilmu. Anda bisa catat. Nanti baru saya akan sebutkan tentang ciri-ciri takwa dan baru tanya jawab setelah itu. Jadi takwa ini cakupannya banyak, luas gitu. Saya ringkas ada 10 poin dari semua yang banyak ini. Yang pertama, kita takwa kepada Allah dalam hal kita menuntut ilmu. Takwa kepada Allah dalam hal menuntut ilmu. Artinya kita ini benar atau tidak menuntut ilmu ini. Banyak orang yang nggak menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini wajib atau tidak? Wajib menuntut ilmu syar'i. Hukumnya wajib, dan kita betul-betul harus menuntut ilmu dan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Dan kita harus bisa memahami dari ilmu yang disampaikan. Sebab yang dikatakan al-ilmu al-fahmu. Al-ilmu al-fahmu, tapi ingat itu. Ilmu itu faham, bukan sekedar hadir, duduk, bawa kitab, bawa buku, tapi nggak paham. Apalagi ada yang nyatet, Masya Allah penuh bukunya dengan catatan. Ditanya isinya apa, nggak tahu. Rugi. Al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu faham. Nabi bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kita ingin jadi orang-orang faham tentang agama. Jadi bukan menuntut ilmu aja, tapi kita betul-betul menuntut ilmu sungguh-sungguh dan kita faham. Kemudian kita bertakwa dalam thalabul ilmi ini untuk diamalkan. Karena ilmu bukan untuk dituntut aja, tapi untuk diamalkan. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajar, kalian belajar, kemudian amalkan. Maka yang akan ditanya oleh Allah di antara 4 pertanyaan pada hari kiamat, wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya diamalkan atau tidak? Diamalkan atau tidak ilmunya? Allah akan tanya kepada kita. Makanya Ibnu Jauzi mengatakan bahwa orang miskin yang paling miskin, dia sibuk menuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Sibuk menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, baik yang ikhwan maupun akhwat, tapi dia nggak amalkan. Rugi. Orang yang paling rugi yang seperti itu. Ini takwa kepada Allah tentang ilmu. Artinya kita wajib menuntut ilmu, sungguh-sungguh menuntut ilmu, kita berusaha untuk memahami dan juga kita berusaha untuk mengamalkan ilmu itu. Yang kedua, takwa kepada Allah tentang waktu dan umur kita. Takwa kepada Allah tentang waktu dan umur kita. Waktu kita semua akan ditanya oleh Allah dan umur kita akan ditanya oleh Allah. Wa an umrihi fi ma afna, kata Nabi. Ketika Nabi bersabda tentang 4 pertanyaan, yang hadis ini nanti ya, 4 pertanyaan ini semua masuk dalam kaitan-kaitan yang saya sebutkan nanti. Nabi bersabda dari sahabat Abu Barzah al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umri fi ma afna. Wa an ilmi fima fa'ala wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima abla. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, melainkan Allah akan bertanya tentang 4 perkara. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, melainkan Allah akan tanya tentang 4 perkara. Yang pertama, Allah akan tanya tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa umurnya? Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak? Yang ketiga, hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, tentang capeknya, lelahnya, letihnya buat apa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. 4 pertanyaan. Yang pertama tentang umur, dihabiskan buat apa. Yang kedua, ilmu, diamalkan atau tidak. Yang ketiga, harta, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Yang keempat, tentang capek, lelah, letihnya untuk apa. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Syekh Albani bawakan dalam silsilah hadits as-sahihah. Jadi umur kita akan ditanya oleh Allah. Waktu kita, sekarang banyak waktu kita yang terbuang. Antum bisa hitung deh. Waktu antum dari mulai pagi sampai sore sampai malam lagi, banyak yang terbuang. Terbuang buat ngobrol, buat jalan, buat nonton, buat main HP, buat internet, buat yang lain, banyak sekali. Dan kadang-kadang ngajinya sebentar, ngobrolnya lama. Antum bisa lihat, ya, ada orang ngaji 2 jam ngajinya. Masya Allah ngaji 2 jam. Meskipun diselingi dengan tidur 1 jam. Ya.
Ngajinya 2 jam. Di sini banyak yang tidur juga ini. Ya, asik memang kalau di tempat pengajian tidur. Setannya banyak. Malaikatnya banyak, setan juga banyak yang udah. Ya, 2 jam ngaji, 1 jam tidur. Kemudian selesai pengajian ngobrolnya 3 jam. Lebih banyak ngobrolnya dari ngajinya. Antum perhatikan ini. Antum lihat, antum main HP dari mulai subuh tadi, ya, buka sampai malam berapa jam? Coba, antum ngobrol berapa jam? Antum SMS berapa jam? Antum Facebook berapa jam? WhatsApp berapa jam? Antum bisa hitung, habis waktu itu sia-sia, yang nggak ada manfaatnya. Habis ini. Belum maghrib kita, masih lama. Kok dimatiin? Ya. Karena ini masalah waktu. Ya, semua kena. Semuanya kena. Ya ustadznya, ya muridnya, pengurus masjidnya, semua kena ini. Karena waktu banyak dibuang dengan sia-sia. Allah akan tanya kepada kita, bertakwa enggak kita tentang waktu kita? Makanya waktu itu sangat berharga. Para ulama luar biasa mereka. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Dan betul-betul mereka gunakan waktu. Baca buku, baca kitab, cari nafkah. Betul-betul. Sekedarnya waktu ini, mereka cari nafkah, wajib cari nafkah. Tapi nggak habis waktu dari mulai pagi sampai sore. Kalau di kita kan enggak. Dari pagi sampai sore habis waktu, tambah lagi, lembur lagi. La haula wala quwwata illa billah. Lantas hak istri dibawa kemana? Hak anak dikemanakan? Hak orang tua kemana? Kita harus bisa ngatur waktu kita. Wajib cari nafkah, tapi sekedarnya. Dan kita gunakan. Kalau kita para ulama salaf, masya Allah, waktunya barokah, waktunya. Di antara mereka ada yang baca kitab luar biasa setiap hari, sampai 1 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid baca kitab, ada yang nulis sampai 300 halaman dalam sehari, ada luar biasa. Saya sering sampaikan juga, mungkin di pengajian Imam Ahmad saya beberapa kali sampaikan. Imam Ibnul Jauzi baca kitabnya 20.000 jilid kitab, 20.000 jilid kitab, masih muda. Dan sekarang saya masih nuntut ilmu. Antum ini udah berapa jilid baca kitab? Ustadznya berapa jilid baca kitab? Ustadznya 1 jilid kitab padahal nggak tamat, tapi ceramah kemana-mana. Coba baca kitab para ulama luar biasa. Sampai ada yang mengulang-ulang kitab hadis itu berkali-kali. Luar biasa. Jadi waktu kita antum hargai. Antum sekarang atur waktu. Pagi apa yang harus baca? Siang apa? Sore apa? Pada maghrib apa? Ada kadang-kadang nyentuh Al-Quran aja nggak nyentuh. Gimana mau baca? Al-Quran ini. Mushaf nggak disentuh sama sekali. Dalam seharian. Nggak boleh. Harus baca tiap hari Al-Quran. Hadis harus baca tiap hari. Kita para ulama harus baca tiap hari. Tinggal kita ngatur waktu. Takwa kepada Allah tentang waktu kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan bagaimana ibadah kita kepada Allah SWT. Itu yang kedua, tentang waktu dan umur kita akan ditanya oleh Allah. Makanya perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang nggak ada manfaatnya, buang waktu, tinggalkan semuanya. Apalagi nonton-nonton yang nggak ada manfaat sama sekali. Tinggalkan. Ini sebentar lagi Ramadan. Banyak orang buang waktu di bulan Ramadan. Tidur pakai hadis yang maudhu, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Ini hadis maudhu palsu. Tidur, bukan nggak boleh tidur, boleh tidur. Tapi baca Al-Quran harus khatam dia. Baca hadis juga, amal juga, ikut ngaji dan segala macam banyak. Tapi enggak. Pagi jalan-jalan, sore ntar ngabuburit, jalan-jalan juga. Habis nonton dan ya segala macam. Banyak waktu yang terbuang yang sia-sia dan bahkan berdosa. Allah akan tanya kepada kita tentang waktu kita, akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Orang tua, antum perhatikan nggak orang tua antum? Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia nggak memperhatikan orang tuanya. Apakah dia remaja, dia pemuda, dia sudah punya istri, dia punya anak, tetap wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Nggak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor 1. Hatta anaknya dia 5 atau 10, kita sebagai anak tetap wajib. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua kita punya anak 5 atau 10. Ya, jangan kita katakan ya gantian kita berbuat baik. Tidak. Mesti kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhir hayat saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik sampai dia menjelang meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan sampai dia wafat? Mestinya begitu. Kadang-kadang enggak, punya saudara 5, punya saudara enggak ada, yang lain dulu yang berbuat baik.
Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain, nggak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua, nggak boleh. Apa yang bisa kita lakukan buat orang tua, kita berbuat baik pada orang tua. Berlomba-lomba untuk berbuat baik. Banyak anak-anak yang nggak berbuat baik pada orang tuanya, ngandalkan saudaranya yang lain. Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak. Kesempatan orang tua kita, jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik? Kalau sudah ngaji, antum mesti bertakwa kepada Allah tentang orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan, berbuat baik kepada orang tua, lakukan. Jangan ditunda. Kemudian, ini perhatikan lagi. Antum bisa lihat nanti ayatnya dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23 24 tentang berbuat baik pada orang tua. Nggak boleh berkata nggak boleh berkata nggak boleh menengking, nggak boleh menghardik. Jadi berlomba-lomba ya, antum ingat untuk berbuat baik pada orang tua, jangan hitungan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Hatta uang kita habis ya, jutaan atau miliaran buat orang tua kita untuk berbuat baik pada dia, nggak ada masalah. Allah akan ganti yang lebih baik. Jangankan kita, antum lihat orang-orang kafir aja yang berbuat baik pada orang tua, luar biasa dikasih kehidupannya oleh Allah. Orang kafir loh, apalagi orang Islam yang taat kepada Allah dan berbuat baik pada orang tua. Sebab Allah kaitkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mungkin sampai setengah 6 dulu. Ada tanya jawab. Atau tanya jawab pada maghrib. Tanya jawabnya pada maghrib aja gimana? Nggak apa-apa ya. Tangguh materi ini dipotong ini. Iya. Jadi pada orang tua, ikhwan fillah, azakumullah, ini kesempatan. Kita masih ada umur, terus bisa kunjungan ke orang tua tiap hari. Nggak bisa tiap pekan. Nggak bisa tiap bulan kalau dia luar kota jauh. Tapi harus terus. Apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik. Jangan datang ke rumah orang tua nyusahkan, jangan. Ada anak sudah dari mulai kecil dibiayai hidupnya sampai dewasa, sampai nikah. Datang ke rumah orang tua nyusahkan, jangan. Apa yang kita bisa bawa buat orang tua kita? Apa yang menggirangkan dia, menyenangkan dia apa? Dia minta, umpamanya kita mampu, dia minta umroh, berangkatkan umroh. Kita ada uang, dia minta haji, berangkatkan haji. Nggak ada masalah. Dan Allah akan ganti yang lebih baik. Kalau kita infak pada orang lain, pasti Allah akan ganti, apalagi kepada orang tua kita. Itu perhatikan itu. Kemudian takwa kepada Allah tentang istri kita. Ini perhatikan ini. Yang keempat tentang istri. Nanti kaitan juga tentang suami. Kita wajib bertakwa kepada Allah. Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah tentang istri kalian. Ini wanita lemah sekali wanita. Sampai Nabi mengatakan, aku menganggap dosa orang-orang yang melantarkan wanita, berbuat zalim pada wanita dan juga anak-anak yatim. Inni uharriju haqqad dha'ifaini al-mar'ati wal yatim, kata Nabi. Hadis ini jayyid, sanadnya diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam sunannya. Kata Nabi, aku menganggap dosa orang-orang yang melalaikan dua hak ini. Pertama hak wanita, yang kedua hak anak yatim. Aku anggap dosa mereka. Jadi disuruh kita untuk berbuat baik kepada istri. Lah istri kita harus berbuat baik. Jangan istri tiap hari dimarahin, tiap hari diomelin, tiap hari jadikan tumpuan kesalahan. Gak boleh dalam Islam. Dia teman hidup kita, harus kita berbuat baik. Allah yang menyuruh untuk berbuat baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nabi yang menyuruh wastausu bin nisa'i khairan. Nabi mengatakan fattaqullaha fin nisa'. Ini banyak, sudah ngaji tapi gimana sih? Sama istri kasar luar biasa. Ada lagi yang tiap hari memukul istri, nggak boleh dalam Islam, hukumnya haram dalam Islam. Di zaman Nabi pernah ada orang-orang yang suka memukul istrinya, terus menerus memukul istrinya. Walaysa ulaika bi khiyarikum, mereka bukan orang yang baik. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik dan terkenal orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Begitu juga Nabi bersabda dalam hadis yang lain, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dan terkenal orang yang paling baik kepada keluarganya, aku orang yang paling baik kepada istriku. Harus berbuat baik.
Jadi harus dia berbuat baik kepada istrinya dan kalau seandainya dia punya istri lebih dari 1, 2 atau 3, dia wajib berlaku adil. Nggak boleh dia zalim. Kepada yang pertama dia berlaku adil, yang kedua juga dia berlaku adil. Nggak boleh zalim. Bahwa ada juga orang-orang yang nggak berlaku adil. Pada istri pertama dia luar biasa, masya Allah. Pada istri kedua dibiarkan, nggak boleh. Atau kepada yang kedua dia masya Allah sayangnya, istri yang pertama ditinggalkan, nggak boleh. Ini hukumnya haram dan dosa besar. Maka dia harus bisa berlaku adil. Dia harus bertakwa kepada Allah tentang istrinya. Begitu juga para istri, dia wajib bertakwa kepada Allah tentang suaminya. Dia wajib taat kepada suami, karena jalannya seorang istri untuk masuk surga dengan taat kepada suami. Kalau seorang istri dia sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, dia menjaga kehormatan dan taat pada suaminya, masuk surga kata Nabi. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannati min abwabil jannati sya'at. Kata Nabi, apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, kehormatan dijaga oleh dia, pakaiannya dijaga, kemudian taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana yang dia kehendaki. Dia masuk surga dari pintu surga mana yang dia kehendaki. Jadi ini perhatikan para wanita untuk bertakwa kepada Allah tentang suaminya. Dia harus izin kepada suaminya ketika keluar rumah. Dia juga wajib taat kepada suami, nggak boleh melecehkan, meremehkan suami, nggak boleh. Ini perhatikan ini. Sampai puasa sunat aja nggak boleh seorang istri kalau suaminya ada, nggak boleh puasa sunat, nggak boleh. Sampai suami mengizinkan. Kemudian yang kelima, bertakwa kepada Allah tentang anak kita. Kalau tadi tentang istri, ini juga diperhatikan tentang istri juga, bagaimana pakaiannya, bagaimana ngajinya dia, bagaimana nuntut ilmunya dia, bagaimana dia paham agama, ini wajib. Suami menjaga diri dan istrinya dan anaknya dari api neraka. Kemudian tentang anak, ini juga wajib dididik. Setiap bapak, setiap orang tua, dia wajib mendidik anaknya. Dia wajib dididik anaknya. Yang pertama ya tetap dia dari mulai kecil sama dia sampai waktunya dia sekolah atau dipondokkan. Sampai kelas 6 SD dia mau dipondokkan, tetap dia harus memantau keadaan anaknya. Jangan ditinggal begitu aja. Bapak ini kewajiban untuk mendidik anak dia sampai dia menjadi anak-anak yang soleh. Kita ingin anak kita semua jadi anak yang soleh dan salihah. Tapi harus ada usaha dari kita bertakwa kepada Allah tentang anak kita. Diperhatikan anak itu. Kadang-kadang nggak diperhatikan anaknya. Yang lain diperhatikan, anaknya nggak perhatikan. Ini perhatikan semuanya. Ini saya ingatkan untuk semua, untuk saya, untuk antum, untuk talibul ilm, dan juga untuk para dai. Kadang-kadang dai sibuk dakwah, anaknya terlantar. Sibuk dakwah ke mana-mana, anaknya terlantar. Disuruh orang lain yang ngurus. Ini nggak benar. Kewajiban dia sebagai orang tua untuk mengurus anaknya, dan Allah akan tanya nanti tentang anaknya dia gimana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kali pemimpin akan ditanya oleh Allah tentang apakah dia ya masih ada istrinya atau sudah cerai, anaknya tetap wajib dia didik. Kalau ada orang yang dia cerai, anaknya ada 3, tetap wajib dia mendidik anaknya. Fattaqullah fi auladikum, bertakwa kepada kalian tentang anak kalian. Fattaqullah fi auladikum, takwa kepada tentang anak kalian. Ini perhatikan, anak ini harus diurus dan dididik dia dengan didikan yang benar sesuai dengan Quran was sunnah ala fahmi salaf. Kemudian yang keenam yaitu takwa kepada Allah tentang sanak kerabat kita, sanak famili. Sebab Allah berfirman, wa atizal qurba haqqahu wal miskin. Berikanlah sanak kerabat itu haknya mereka dan orang miskin. Sanak kerabat dulu. Allah menyebutkan sanak kerabat. Wa atizal qurba haqqahu. Kadang-kadang ada orang kaya yang dia punya uang, keluarkan zakatnya, yang dikasih orang lain dulu. Sanak kerabat dulu yang miskin. Sanak kerabat dulu berikan haknya, zakatnya berikan. Antum berikan kepada mereka, sanak kerabat. Banyak sanak kerabat kita yang miskin, yang nggak punya, kasih. Kalau kita lebih harta, bagi mereka. Kita punya harta, tolong mereka. Apa yang bisa kita bantu buat keluarga kita, bantu, dan itu dapat ganjaran yang besar. Jadi seorang istri nggak boleh melarang suaminya untuk berbuat baik kepada saudaranya, familinya. Takwa kita tentang, karena yang menyuruh adalah Allah dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW. Takwa kepada Allah tentang sanak kerabat. Sebab ada orang-orang yang dia tolong temannya,
temannya ditolong, orang lain ditolong, sanak kerabatnya nggak ditolong. Meskipun belum sama pemahamannya dengan kita, belum sama. Kadang-kadang dia memusuhi kita. Apa kata Nabi SAW? Afdalus sadaqah ala dzirrahimil kashi. Kata Nabi, sedekah yang paling utama diberikan kepada siapa? Kepada sanak kerabat yang memusuhi kita. Tuh perhatikan, hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqah, seutama-utama sedekah diberikan kepada siapa? Sanak kerabat yang memusuhi kita. Kasih sedekah pada dia, meskipun dia musuh dengan kita. Nanti lama kelamaan dia akan apa? Lunak hatinya, akan baik dengan kita. Tapi kita harus sabar menghadapi mereka. Dan ini dakwah. Kemudian yang ketujuh yaitu takwa kepada Allah tentang tetangga kita. Tetangga tetap. Bahkan Jibril terus menerus berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik pada tetangga. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik pada tetangga. Sampai kata Nabi SAW, la yazalu Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Jibril terus menerus berwasiat kepadaku sampai-sampai seolah-olah tetangga itu mendapatkan warisan. Berwasiat untuk berbuat baik pada tetangga. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Jadi kita harus berbuat baik pada tetangga. Ini perhatikan, meskipun tetangga kita nggak sepaham dengan kita, tetap disuruh untuk berbuat baik. Allah yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh. Nanti antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 36. Surah 4 ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa min sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Ya tetangga, kalau kita masak pun disuruh apa? Membanyakkan kuahnya, kasih tetangga. Disuruh untuk berbuat baik tetangga, banyak hadisnya. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 yaitu bertakwa kepada Allah tentang muamalah kita. Perhatikan ini. Ya, harus amanah, jujur. Takwa kepada Allah, kita kerja, takwa kepada Allah tentang pekerjaan kita. Kalau ini pekerjaan halal, kita sudah akad, masuk jam 7, pulang jam 4 sore, taati. Takwa kepada Allah tentang pekerjaan kita. Takwa kepada Allah, ya harus amanah. Ini amanah, kita harus laksanakan. Dan harus jujur, nggak boleh bohong. Kita perhatikan. Takwa, kita umpamanya kita utang piutang, catat, bayar. Kapan waktunya? Sepekan, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, catat. Kita bayar. Takwa kepada Allah muamalah kita. Dan Allah akan tanya tentang muamalah kita. Orang yang berutang kalau dia nggak bayar, tetap ruhnya nggak akan sampai kepada Allah. Artinya belum berhak untuk mendapatkan tempat sampai dia dibayarkan. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin tergantung dengan utangnya sampai dibayarkan. Hadisnya ada di buku ini. Di mukadimah saya ada tentang masalah utang, harus dibayarkan. Bahkan orang yang mati syahid tidak berhak masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Orang yang mati syahid dihapuskan semua dosanya kecuali utang. Jadi utang ini berat dan Nabi nggak mau menyolatkan orang yang masih ada utangnya. Ini muamalah kita, perhatikan muamalah kita perhatikan di antara kita. Harus baik muamalah kita. Harus jujur, harus amanah. Kemudian yang ke-9 tentang ulama. Takwa kepada Allah tentang ulama. Takwa kepada tentang ulama kita wajib dihormati. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama wajib dihormati. Enggak boleh dihinakan, enggak boleh dilecehkan. Kita wajib menghormati mereka. Mereka ini pembawa pelita, menerangi, membawakan ilmu kepada umat, menunjuki jalan yang lurus. Kita bertakwa kepada Allah tentang ulama kita. Jangan menghinakan. Tapi ingat bahwa ulama ini tidak masuk. Bukan apa kata ulama wajib kita ikuti, tidak. Tapi kita wajib menghormati mereka. Nggak boleh melecehkan mereka, nggak boleh mengejek mereka, nggak boleh menghinakan mereka, nggak boleh memfitnah. Kalau kita lihat dari ahlul bidah, luar biasa mereka. Kalau ahlul bidah kepada para sahabat mereka kafirkan, seperti Syiah. Khawarij juga demikian. Begitu juga kalau kita dari ahlul bidah yang lain, seperti Syekhul Islam Taimiyah dihinakan oleh mereka. Ibnu Qayyim dihinakan oleh mereka.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dihinakan oleh mereka. Kita wajib menghormati para ulama, takwa kepada Allah tentang ulama. Kata para ulama, kata Ibnu Asakir, bahwa dagingnya para ulama beracun. Kita membicarakan dia akan berakibat jelek di dunia dan juga nanti di akhirat. Nah, kita wajib menghormati para ulama Ahlus Sunnah. Kemudian yang ke-10 tentang umara. Tentang umara, artinya kita wajib untuk memuliakan umara, ulil amri. Enggak boleh memberontak kepada ulil amri, enggak boleh. Menasihati mereka berdua, enggak boleh dirobek mereka kehormatannya di mimbar-mimbar, enggak boleh. Jadi kita harus menasihati dia langsung dengan cara yang baik. Enggak boleh provokasi, enggak boleh memfitnah, enggak boleh menjatuhkan dia, enggak boleh dalam Islam. Apalagi sampai mengkafirkan, kemudian juga memberontak. Islam melarang perbuatan yang demikian. Ini takwa kepada Allah tentang umara. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Wa sallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.